Hello guys, welcome back to my channel. This is a place for singer, dancer, and actor, and also you guys who love musical theater. And I also want to say hi to parents and also teman-teman younger yang dari high school yang mau masuk jurusan musical theater, and also mungkin teman-teman kerja yang baru mau beralih karir ke jurusan musical theater dan mau ngambil sekolah. This video is going to help you. Why? Because I received this DM on my Instagram sama Madea. Ada seseorang yang tanya ke aku, dia itu kerja di agensi sekolah gitu kan, dan parents itu tuh pada tanya ke dia, sebenarnya prospek kerja jurusan musical theater itu apa sih, Sel, gitu. Nah, so this video is going to answer that question. Okay, so the prospect that I am going to share with you adalah prospek-prospek yang aku udah alamin berdasarkan experience aku yang sangat minimal ini, karena aku lulus tahun 2020, COVID happens. Okay, job number 1, yang straight aja langsung ya, jurusan musical theater. Kita dilahirkan untuk perform. Secara garis lurusnya untuk perform, acting, singing, and dancing itu kalian bisa jadi musical theater performer. Contohnya adalah diriku, aku waktu lulus aku main di musical Lim Boon Keng di Singapura. Habis itu di Indonesia juga pernah main di Hairspray the Musical bareng Teater Musikal Nusantara. Nah itu straight tuh aku jadi dari jurusan musical theater, dan kerjaannya pun jadi performers di musical theater. That is bagian yang idealnya gitu ya. Oke. Nah, pekerjaan ini itu kita biasanya tuh digajinya gimana sih? Kita biasanya tuh kayak semacam dikontrak gitu selama 2 bulan, kurang lebih, soalnya jangka waktu show di Singapura sama Indonesia kan sekitar 3 hari sampai seminggu, atau kalau ada yang lebih besar lagi company-nya bisa sampai 3 minggu sih gitu. However, so far yang ada itu sekitar seminggu 3 atau 3 hari gitu kan. Jadi 1 bulan itu buat latihan, about 6 weeks, 6 to 8 weeks, and then after that is show week gitu. It's about 2 months, dan kita tuh di kontraknya tuh sepanjang itu, dan digajinya juga untuk jangka waktu kayak gitu. Setelah itu kita bebas dan kita harus cari pekerjaan lain lagi gitu. Nah, kerjaannya itu gimana? We work from, it depends on your calling gitu ya. Bisa dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, atau dari jam 1 siang sampai jam 9 atau 10 malam, tergantung kebutuhan company kamu saat itu. Sehari juga kamu bisa kerja misalkan cuma 3 jam, but after that you will be released to do your own practice. Kayak gitu juga bisa banget, tergantung juga posisi apa yang kamu mainin kan. Apakah kamu ensemble yang most of the time have to be on stage, or are you the lead actor gitu. So that's also different. Nah, biasanya kalau kita lagi nggak ada musical theater show gitu, so what else we can do, yaitu yang dari 3 performing elements yang lain, which is singing, dancing, and acting. Untuk singing sendiri, banyak banget teman-teman dari jurusan musical theater itu yang akhirnya juga bikin single sendiri, or ikut ajang kompetisi bakat nyanyi gitu, and they actually won gitu. So salut banget dan hebat banget sih kalian. Well, selain singing, dancing itu juga termasuk kerjaan yang ada kerjaannya gitu loh, bukan yang kayak nggak ada kerjaannya dancing mau ngapain gitu. Ada kerjaannya. Jadi misalkan kalian bisa kerja di USS gitu, Universal Studio Singapore. Juga kalian bisa kayak, kalian tau gak sih, biasanya kalau ada conference gitu suka ada entertainmentnya, and for corporate gigs, right? Ya, jadi mereka itu hire professional dancer to fill the acara gitu. Nah, acting ini yang kalian
bisa lihat optionnya antara lain acting for film atau short film, acting for advertisement. Itu yang paling banyak sih gitu. Actingnya juga selain musical theater, kalian bisa pilih acting for theater, street theater, ada theater for children juga gitu. So it doesn't have to be always musical theater gitu untuk acting sendiri. Oh ya, tadi itu yang misalkan kalian dancing or acting tadi juga bisa, contohnya di USS juga kalian bisa jadi host gitu, entertainer di sana, kayak theme park kayak gitu tuh biasa kalian kontraknya tuh setahun atau tergantung jangka waktu yang dijanjiin kayak gitu. Nah kalau itu sendiri lebih promising sih dan lebih regular pemasukannya, jadi it's a good thing for you performer kalau mau cari kerja gitu. Untuk di Indonesia sendiri theme park yang ada itu ya kayak di Trans Studio gitu. Kalau Dufan aku belum tahu ya ada performer yang dibayar atau enggak gitu. Tapi aku tahu yang di Trans Studio itu karena senior aku ini yang tadi bikin teater musikal Nusantara itu juga pernah ngajar di situ gitu. Oke, untuk show yang tadi gigs, small gigs tadi, compared to the musical theater performers, which one has better money? To my personal choice, I think sebenarnya kasih you more salary sebenarnya tuh yang smaller gigs gitu. Karena misalkan kamu nyanyi nih, it's only like about 2 hours, but you can get, kalau misalnya di Singapura ya, I don't know in Indonesia, you can get about 300 to 600 Singapore dollar. Dan kalau small gigs kayak gitu tuh bisa mingguan gitu, dan in the week itu sendiri tuh kalian bisa cari kerjaan yang lain juga. Jadi actually smaller gigs itu bisa menghasilkan uang lebih banyak sebenarnya daripada yang kontrak dari pagi sampai malam itu yang tadi aku ceritain di awal. But that's only from my personal experience. I don't know actually other people dibayar berapa gitu ya. Oke, untuk area pekerjaan yang gak langsung kita perform, itu aku bagi jadi 3 ya. Di area kreatif, edukatif, dan entrepreneurship gitu. Nah, untuk area yang kreatif itu biasanya di musical theater itu ada yang namanya tim kreatif. Tim kreatif itu adalah siapa? Sutradara, music director, and choreographer gitu. Jadi tergantung skill kalian apa, bekal kalian itu apa, skill utama yang kalian punya tuh diantara ketiga, singing, dance, and acting itu yang mana. Kalian bisa jadi choreographer atau music director atau juga sutradara. Nah, yang dari sisi edukatifnya, kebanyakan dari kalian orang tua pasti kalian udah langsung kebayang banget orang-orang yang lulus dari jurusan performing arts biasanya, atau any kind of other arts gitu. Kalau misalkan mereka udah gak bisa perform, pasti mereka larinya ke teaching, right? Oke, jadi sebenarnya pekerjaan teaching ini tuh suka emang dijadiin pelarian gitu. Bukan pelarian ya, tapi safety net for us who graduate from musical theater. However, a lot of us juga realize that our calling sebenarnya di musical theater itu sebenarnya teaching gitu. Jadi ada juga kok yang bener-bener teaching, because I love to teach singing, I love to teach acting gitu, and also dancing. Ada juga yang karena there's lagi nggak ada show, then I need to still working to pay my bills like that, then they decided to teach gitu. Teaching is like one of the options gitu. Ada yang dipanggil teacher, ada yang juga dipanggil coach gitu. A little bit different one of the other gitu, tapi intinya adalah untuk bantuin seseorang move from point A to point B. Nah, untuk yang coaching atau trainer itu biasanya mereka itu dipanggil specially to like a theme park gitu, yang tadi kayak aku ceritain, kayak senior aku yang bikin company tadi itu. Selain jadi coach juga, probably you will be asked as a music director or choreographer as well during that process gitu. Entrepreneur, right?
Same example of this senior of mine. She's so incredible. I think I should mention her name. Her name is Venita Yoshiantini. I'm so sorry. Ya, Civeni ini pas aku masuk dia lulus gitu. Dan dia udah benar-benar punya lots of experience, and then she came back to Indonesia to build this theater company called Teater Musikal Nusantara bersama 2 temen yang lain yang emang super gila juga. Ya, jadi intinya Civeni itu bikin company di mana aktornya, talentnya itu bisa dibayar, bisa dapat penghasilan gitu dari acting di Indonesia. Jadi we are not a volunteer gitu, yang kalau misalnya ada show itu nggak dibayar, but this is legit a theater company gitu loh. That's what I called entrepreneur. Also another example, maybe kalian bikin sekolah performing arts gitu, atau literally create a business in musical theater. If you want to know sekolah musical theater itu seperti apa dan dalamnya itu belajar apa aja, click here. If you want to know more about my singing cover, you want to hear it, click here. Bye bye.